Jadi hal yang ingin kami tekankan pada kesempatan hari ini adalah bahwa testing dan tracing harus terus ditingkatkan dan dilaporkan. Kemudian tes harus diprioritaskan bagi subjek yang bergejala maupun kontak erat. Sekali lagi kontak erat yang belum bergejala tetapi mempunyai kontak dengan yang terkonfirmasi sehingga kita mempunyai angka tracing yang baik kurang dari 10%. Konversi tempat tidur hingga sekarang sudah 40% dan khusus untuk beberapa rumah sakit yang sudah mencapai 40%, wilayah yang sudah mencapai 40% untuk melakukan pembangunan rumah sakit lapangan darurat. Ini mungkin bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri atau melalui membangun di beberapa fasilitas seperti Wisma Haji, kemudian balai latihan dan sebagainya yang bisa dilakukan pembangunan untuk mereka wilayah-wilayah yang sudah mencapai konversi 40%. Dan semua rumah sakit wajib untuk mengisi status kesediaan oksigen melalui search online supaya tidak kekurangan oksigen di seluruh wilayah Banten ini. Cakupan vaksin harus terus diakselerasi hingga mencapai 1 juta dosis vaksinasi per hari. Kami sudah mendapat informasi rapat-rapat Forkompinda sudah dilakukan baik tingkat 1 maupun tingkat 2, termasuk dari tingkat 1 merapatkan dengan Forkompinda tingkat 2. Hanya saran kami Bapak, saran kami juga mungkin kepada Pak Gubernur, rekan-rekan Bupati Wali Kota, rakor ini betul-betul dilaksanakan secara intens, tidak hanya sekedar 2 minggu sekali atau seminggu sekali, bila perlu 2-3 hari sekali. Kenapa? Karena kita berharap sebetulnya strategi utama PPKM darurat ini dari tanggal 3 sampai tanggal 20 lebih baik kita genjot habis, tekan habis kegiatan untuk betul-betul mobilitas dan kerumunan itu bisa betul-betul dikurangi. Lebih baik kita fokus jor-joran selama 3 minggu dengan harapan terjadi flattening, terjadi pelandaian dan kemudian menurun. Daripada kita tanggung-tanggung 3 minggu, nanti akan lebih sakit lagi. Karena kita akan perpanjang otomatis. Kita tidak akan mengambil risiko. Kalau tidak efektif, tidak berhasil di 3 minggu sampai tanggal 20, risikonya akan diperpanjang. Pemda dengan seluruh Forkopimda, nah ini saya kira penting ini tolong diperhatikan. Kemudian tadi oleh Menteri Dalam Negeri supaya membuat surat edaran ya kepada gubernur dan juga wali kota, tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15. Ya, kemudian membuat posko di desa. Ini 3 hal ini juga menjadi sangat penting. Ya. Kemudian yang menurut saya penting mengenai konsolidasi data. Jangan sampai di sini tidak ada, di sini berlebih. Seperti tadi soal vaksin ternyata masih ada misalnya di Korem belum tersalurkan. Menurut informasi tadi juga masih ada 500.000 yang belum disuntikkan. Nah ini saya kira konsolidasi data ini kan penting ya, tentang vaksin. Kemudian tentang oksigen juga, ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa sebenarnya di Banten itu bukan cukup, berlebihan mestinya ketersediaannya itu, tinggal soal pengisian datanya. Obat-obatan sudah ada, langsung bisa online, sudah tadi ada formnya dari rumah sakit. Kemudian masalah anggaran yang tadi diusulkan, kalau menurut informasi dari Pak Mendagri mengenai anggaran ya penanganan COVID, ya, baru APB yang anggaran refocusing, anggaran DHU itu baru terpakai 2,5%.
Jadi ini barangkali perlu hal yang Ya, betul. ini coba dilakukan Pak Gubernur ya supaya. Dan tadi ada beberapa minta tambahan anggaran. Baru 2,5%. Jadi masih ada sebenarnya, masih tersedia. Kemudian soal memantau secara ketat distribusinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga pengendalian masalah ya, hulu hilir, PPKM, prokes, 3T. Dengan adanya tadi konsolidasi, dengan adanya posko-posko, ini mungkin lebih Kemudian juga saya ulangi penyerapan anggaran supaya dioptimalkan, dan saya mengapresiasi yang tadi disampaikan oleh Pak BNPB bahwa capaian jumlah tes walaupun stok reagen masih kurang, juga soal berbagai peningkatan yang lain juga saya menyampaikan apresiasi pada Pak Gubernur maupun pada Pak Bupati. Dan konsolidasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, supaya lebih ditingkatkan lagi ya, dengan para ulama, dengan para kiai. Ya, saya syukur kalau memang tidak ada hambatan-hambatan di lapangan. Dan juga penerapan sekolah untuk daerah-daerah PPKM itu masih tetap ya jarak jauh ya, PJJ. Nah, kemudian untuk pesantren itu saya mohon juga supaya di pesantren itu memang termonitor, sampai tidak banyak di Banten itu pesantren-pesantren jangan sampai jadi kalau pesantren tidak boleh nanti ada tamu, tidak boleh ada orang tua datang ya, dan itu bahaya. Dan juga masalah soal jemaah. Nah ini untuk sementara ini dalam rangka kita penerapan PPKM 1-2 minggu ini supaya tidak ada jemaah, sebab sekarang ini penularannya cepat sekali dengan varian baru itu begitu cepat ya. Dan itu sudah ada fatwa dari Majelis Ulama sebelum penularan begitu tinggi sudah ada, masih baru 5.000 apa itu namanya rukhsah, boleh kemurahan, kebolehan untuk tidak melakukan berjamaah bahkan juga Jumat. Dan yang penting juga nanti persiapan Idul Adha. Ini jangan sampai nanti ada di masjid terjadi. Nah, ini harus antisipasi Pak Gubernur, dan itu demi untuk menjaga masyarakat sendiri. Bahasa agamanya itu untuk hifdzun nafas namanya, karena itu menjaga daripada COVID itu ada sesuatu kewajiban, suatu maqasidus syariah yang dalam hal ini juga Syekh Nawawi mengatakan bahwasanya al-ilaj bid-dawa wal ihtiraj anil waba wajib. Itu kata Syekh Nawawi. Berobat, menobat dan menjaga diri dari wabah penyakit itu wajib hukumnya itu. Nah, dan untuk tidak berjemaah ada rukhsah, ada kebolehannya. Nah ini penting supaya juga nanti tingkat penularannya itu bisa terkendali. Ini semua untuk kemaslahatan bersama. Itu barangkali Pak Gubernur dan Bupati, Wali Kota, semua Forkopimda, saya harap penularan di Banten bisa ditekan dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membuat langkah-langkah yang ke depan lebih baik lagi. Dan terima kasih atas perhatiannya dalam rangka kepentingan seluruh masyarakat untuk membawa keadaan yang lebih nyaman, lebih enak, kondisi yang baik sehingga kita bisa kembali normal seperti biasa lagi. Barangkali itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya kira manfaatnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.